Kenapa ya kalau di luar negeri itu baik anak presiden atau anak pejabat manapun atau yang memiliki power gitu ya di negara tersebut ini bisa aja gitu ya didakwa jika emang benar-benar bersalah gitu ya. Beda dengan salah satu negara di benua mana itu, di ujung benua mana gitu kan ya, yang aduh gitu kan ya, kalau masih punya kerabat atau punya bapaknya menjabat gitu kayaknya agak sulit gitu kan ya untuk di otak-atik gitu kan ya kalau emang salah gitu kan ya, kalau emang salah ini loh gitu ya. Nah ini terjadi nih di Kolombia, ini anak seorang presiden bos gitu, anak seorang presiden ini bukan berhasil lagi tapi emang didakwa gitu, bisa didakwa gitu karena melakukan kesalahan. Kita reaction aja beritanya seperti apa dari TV One News laman Instagram. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Anak presiden Kolombia didakwa terlibat korupsi hingga pemalsuan dokumen. Nah, lo gitu ya, terlibat korupsi pemalsuan dokumen, bisa didakwa korupsi gitu, bisa didakwa, ini anak presiden gitu loh. Wah, emang bapaknya enggak ini gitu ya. Kita baca caption beritanya seperti apa. Putra Presiden Kolombia Gustavo Petro, Nicolas Petro, 39 tahun, didakwa atas 6 tuduhan terkait korupsi. Perbuatan itu diduga dilakukan Nicolas selama masa jabatannya sebagai anggota parlemen. Dilansir dari AFP, Selasa 11 November gitu. Sidang dakwaan ini digelar Senin 10 November waktu setempat. Nicolas diduga menambah pundi-pundi kekayaan secara ilegal hingga melakukan money laundering alias pencucian uang gitu ya. Ia diduga menerima uang dari seorang mantan pengedar narkoboy gitu ya selama kampanye presidensial ayahnya pada tahun 2022. Putra tertua presiden sayap kiri pertama Kolombia ini ditangkap pada pertengahan 2023 tetapi diizinkan untuk membela diri dengan pembebasan bersyarat gitu kan ya. Gitu ya, mungkin di sana tetap ada intrik-intriknya tapi kan tetap dia akhirnya tetap bisa dibawa gitu ya kasusnya seperti itu. Kita baca dulu komentar netizen ini seperti apa gitu. Nah, udah ada benchmarknya nih gitu ya. Mulyono CS mana nih gitu. Cuma di Indonesia dilindungi gitu ya. Sherlock tak parah nih gitu. Waduh. Mas Roy mesti kesana buat cek ijazah, keaslian ijazahnya gitu ya. Cuma di Indonesia dilindungi, nggak mau kebenaran tegak gitu. Keadilan cuma milik orang-orang berduit dan punya jabatan gitu. Konoha aman gitu ya. Di sana nggak ada buzzer dan nggak ada pejabat yang tersandra gitu. Kalau di luar negeri anak pejabat maupun anak presiden yang kena kasus bisa langsung dihukum ya. Kok beda ya sama di negara ini gitu ya. Ketika hukum punya integritas tidak pandang bulu gitu ya. Kasus pejabat luar mirip Konoha yang atau jadi sebagai cerminan apa kebetulan di dunia nggak ada yang kebetulan gitu ya. Di sini mana berani, semua pejabat dan keluarga saling sandra dan nggak ada keberanian aparat gitu. Beda kalau di Konoha malah dilindungi, kalau malah masalah dokumen di sini bisa diatur selagi bapak masih ada channel orang dalam ya. Wah. Padahal kalau di Indonesia dia aman loh. Ayo bisa yuk, sudah dicontohin semua negara lain gitu ya. Kalau di Indonesia nih gitu ya, mau ketawa aja gitu ya, dia cuma salah negara aja gitu kan ya. Nah itu tadi ya komentar netizen ya, itu kan salut ya, kayak negara lain kenapa bisa gitu ya, maksudnya mau anak presiden dan lain sebagainya gitu. Banyak contoh misalnya di Jepang juga, terus ada lagi di Korea kemarin gitu kan ya, bahwa istri presidennya bisa diturunkan, terus istri presidennya juga karena terlibat gitu kan juga bisa diseret ke hukum gitu kan ya. Tapi kalau nggak tahu di negara mana itu gitu kan ya, itu kayak agak susah gitu ya, padahal misalnya jelas-jelas misalnya namanya disebut-sebut atau seperti apa gitu. Nah kalau menurut Positive People gimana gitu, jangan lupa subscribe, tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.